Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa dan masih kita akan bahas seputar Timnas Garuda, tim kesayangan kita semua tentunya di seluruh Indonesia. Dimanapun kalian berada, seperti biasa gue selalu berharap kalian dalam kondisi sehat dan juga happy. Ya teman-teman, sebelum gue langsung ke materi atau ke inti bahasan kali ini, gue sedikit ingin membantu teman yang atau mungkin kalian yang ingin membagi-bagikan CSR dan butuh paket sembako dengan label kalian tertentu. Nah, di sini akan gue share. Kalian bisa hubungi langsung, tapi jangan hiraukan ya logo-logo partainya. Ini hanya contoh aja dan dari teman yang kirim. Jadi kalau kalian butuh mau ngirimkan bantuan dalam bentuk sembako dengan label apapun itu, nah ini teman gue ada satu yang akan membantu kalian. Silakan hubungi langsung. Jadi ini gue murni membantu teman. Mudah-mudahan ya ada silaturahmi lah. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Di edisi kali ini hanya berjarak mungkin sekitar 8-10 jam dari video gue terakhir, karena memang hanya mengupdate beberapa informasi terbaru. Tentunya dari timeline, dari judul kalian sudah baca. Di edisi kali ini gue akan bahas terkait dengan pemain naturalisasi dan juga Martin Paes sidangnya. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu semua kan, karena dalam beberapa kesempatan gue juga selalu sering baca komen ya, karena subscribe channel Bung Harpa ini sangat positif ya, bahkan juga banyak yang langsung direct DM info ke gua tentang banyak hal. Terima kasih buat kalian. Jadi ini sangat membantu juga. Tidak semua harus dituruti, tapi banyak yang dari kalian masukan yang sangat bagus. Jadi yang pertama terkait dengan pemain naturalisasi. Sering banget ditanya sini gimana, sini gimana, sini gimana. Memang banyak sekali isu ataupun wacana yang beredar, tapi kelihatannya gini, kalau belum katakanlah belum 70-80% progresnya atau not even 50%, itu gua nggak akan ngangkat ya. Tapi kalau kita kira udah ada sedikit tandanya atau hilalnya atau katakanlah infonya A1 seperti waktu itu oleh Romney yang dia mengatakan sudah ke arah yang lebih bagus dan itu langsung dari sumbernya, gue berani ngangkat. Tapi kalau hanya gosip-gosip atau isu-isu, ya kalau hanya cari viewers mata ya bisa aja untuk memuaskan dahaga kalian si A, si B, si C. Tapi gue nggak mau ya, walaupun mungkin kadang-kadang gue bisa salah juga. Tapi gue berusaha untuk mengangkat setiap isu atau pemain yang mau naturalisasi itu, kalau memang ada tandanya baru akan gue angkat di video ya. Nah, salah satunya tentu masih soal Oleh Romney juga, yang mungkin sebagian kalian juga sudah dengar ya. Jadi ini kabarnya Pak Erick Thohir, ketua PSSI yang kita cintai saat ini, itu sudah memfollow IG-nya oleh Romney. Nah, ini mungkin bisa dikatakan sebuah hilal ya, tanda bahwa benar yang dikatakan oleh Romney itu ke channel Bung Harpa melalui seorang rekan di Belanda saat itu, setelah mereka bertanding lawan siapa ya, lawan Venezia kalau nggak salah ya. Itu ternyata sekarang semakin terkonfirmasi ya. Jadi dengan di follow-nya IG oleh Romney oleh Pak Erick Thohir ya, walaupun ini belum mengatakan apapun. Malah kalau gue pribadi dan mungkin kalian sepakat, kalau belum salaman sama Pak ET itu berarti belum mendekati 80% ya. Mungkin sudah 60-70% dari yang gue angkat kemarin, yang soal dia bilang ke arah yang lebih bagus. Tapi dengan di follow-nya IG oleh Romney ini mungkin semakin tinggi lagi presentasinya ya. Dan ya kita berharap dalam waktu dekat atau secepat mungkin oleh Romney bisa bisa menjadi atau diwarganegarakan, pewarganegaraan bahasa resminya ya. Tapi kalau belum tuh dinaturalisasikan menjadi pemain diaspora atau pemain timnas kita, dan bisa menjadi atau menambah materi suntikan pemain skuad Sintayong ya, menjelang nanti round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang hanya tinggal menghitung 3 mingguan lah kurang lebih ya. Kita akan menghadapi Arab Saudi. Nah, ini dia nih, pas banget gue pakai nanti 5 September dan kemudian 10 September kita akan menjamu Australia di Gelora Bung Karno. Jadi itu karena kalau kita lihat ini adalah salah satu grade A juga ya, pemain calon pemain diaspora yang ada yang bermain saat ini di Utrecht bersama Ivar Jenner. Tapi Ivar Jenner memang bermain di Jong Utrecht atau Utrecht 2 atau Utrecht 2 ya, pokoknya yang reserve-nya lah gitu ya. Dan sebelumnya udah ada Calvin Verdong juga yang reguler juga di Eredivisie bermain bersama Nijmegen ya, Nijmegen. Oke, itu dari oleh Romney. Jadi semoga prosesnya cepat berlalu, cepat selesai, dan juga cepat salaman dengan Pak Erick Thohir. Oke, yang kedua soal Martin Paes, the one and only yang paling ditunggu-tunggu.
seperti yang berulang kali gue katakan, kita sangat perlu penjaga gawang yang lebih baik dari Hernando Ari ya, walaupun kalau memang gak ada dia apa boleh buat. Ya seperti yang gue katakan waktu itu, bukan tanpa sebab ya Pak Yunus Nusi itu mengungkapkan ada sidang FIFA tanggal 15 ya. Tapi kemudian ini dibantah oleh dua orang yang cukup penting di PSSI, yaitu Pak Erick Thohir sendiri dan juga Bang Arya Sinulinga selaku exco PSSI, tapi juga selaku menurut gue ya sebagai juru bicara PSSI juga sekaligus sekjen PSSI. Penting lah posisinya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bang Arya itu boleh dikatakan mirroring apa yang ada di benak dari Pak Erick Thohir. Jadi Pak Erick Thohir mengatakan memang kalau kita sedikit flashback, kira-kira gini, dia agak nyinyir ya, kayak tanya aja sama dia, nggak tahu dia dapat dari mana tuh informasinya. Nah Bang Arya juga sempat ngomong kayak gitu ya di WhatsApp. Nah jadi ini ada dua hal nih teman-teman, kalau kita sedikit analisa, artinya memang benar-benar ngaco banget Bang Yunus Nusi, atau sebenarnya itu benar tapi sebenarnya mau di keep tapi kemudian bocor. Dan akhirnya ya Pak Erick dan jajaran nggak suka ya, karena memang gua rasa Pak Erick ini coba melakukan silent operation ya, layaknya tipikal Pak Erick, nggak banyak ngomong, tapi kemudian tiba-tiba kemudian boom gitu ya. Jadi ini lebih baik. Jadi kalaupun gagal, ekspektasi orang di awal kan nggak terlalu tinggi. Tapi kalau digembar-gemborin kemudian nanti nggak berhasil, nah ini akan jadi kecewa ya. Publik jadi jadi sedih jadi kecewa lah begitu ya. Jadi mungkin ini seperti ini. Jadi kita nggak tahu yang mana. Yang pasti kita akan tunggu. Ini gua rekam jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Jadi dalam waktu mungkin beberapa jam kita akan, atau mungkin beberapa hari ya, kita kan sidangnya tanggal 15. Kalau benar ya, ini kalau benar sekali lagi ya, itu maka tanggal 16, 17, 18 ini katanya konon akan ada akan ada pengumuman hasilnya. Ya kita berharap ini hasilnya positif dan menjadi hadiah bagi kemerdekaan Indonesia tentunya ya. Tapi ya kita nggak tahu. yang pasti ini akan jadi pertarungan yang sangat luar biasa. Dan ya kalau kita lihat dalam beberapa kesempatan juga sebenarnya Pak Erick Thohir nempel terus nih sama Gianni Infantino. Kalau kalian lihat dalam dua bulan terakhir itu ada 3-4 kali beliau itu berdampingan dengan Gianni Infantino di pembukaan Piala Olimpiade, kemudian pas ke kantor FIFA, bahkan saat bersama Prabowo ada 3-4 kali beliau itu foto bareng bersama Infantino. Bahkan ada satu kesempatan ya, kalau nggak salah pas di kantor FIFA atau di mana gitu ya, mereka berdua itu diposting juga di akunnya Infantino atau di akunnya FIFA. Ya artinya dalam 3-4 pertemuan kan nggak mungkin lah hanya ngebahas soal training center di IKN atau di mana atau bahas Liga 1 ya, pasti adalah sekali-sekali digosok-gosok dikit, di lobby cantik ya Pak, gimana kira-kira Martin Paes bla bla bla. Dan juga ya ini juga sharing dari teman ya, gua harus memberikan courtesy kepada yang bersangkutan, gua nggak usah sebut namanya atau mungkin beliau tidak mau disebut namanya. Jadi analisanya menarik juga ya, karena Infantino ini juga lagi butuh Indonesia quote by quote sebagai tim yang katakanlah progresnya paling baik ya, untuk menjadi contoh bagi dunia lain, bagi negara-negara yang katakanlah masih kurang maju gitu sepak bolanya, untuk melihat Indonesia itu sebagai pilot project yang sukses. Oleh karena itu tentu Infantino juga berkepentingan ya untuk ya katakanlah ada timbal balik lah, untuk memberikan sedikit keringanan bagi Martin Paes untuk ya salah satu kasusnya ya, untuk bisa di alih federasi dan bisa membela Indonesia. Jadi kalau Indonesia ini bagus, ini juga bagus untuk Infantino dan FIFA ya, karena itu tadi ya, dalam beberapa kesempatan FIFA ini sedang ingin mengangkat ya negara-negara yang katakanlah sepak bolanya kurang maju untuk lebih maju lagi dan menjadikan Indonesia sebagai pilot project. Jadi kalau kita lihat konstelasi politiknya ya, ini kelihatannya saling membutuhkan juga. Jadi bukan tidak mungkin sidang nanti itu akan memfavor ke Martin Paes. Walaupun gua nggak mau ngasih ekspektasi ke kalian terlalu tinggi, takut dia kecewa. Tapi sekali lagi ya kita berharap, hanya kita bisa berdoa. Ya kita bisa lihat sejak mulai Piala Asia Senior U23, ternyata kekuatan doa kita beberapa kali manjur. Ya di sepak bola lah, salah satu medium di mana kita bangsa Indonesia benar-benar bersatu tanpa memandang sudut latar belakang. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita positive thinking, kita berdoa, kita mendukung Pak Erick Thohir dan jajarannya dengan sebaik mungkin supaya
kita bisa merajut mimpi kita ke Piala Dunia nanti, tampil semaksimal mungkin. Tentunya salah satunya dengan berharap kasus Martin Paes itu bisa segera lolos atau jebol ya, atau dia bisa menjadi warga, bisa membela timnas Indonesia secepat mungkin ya. Terutama nanti September akan menjadi pertandingan yang paling penting dalam sejarah timnas Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi gue sempetin update buat kalian sebelum gue main bola. Sebentar lagi gue main bola. Terima kasih udah nyimak ya. Dan seperti biasa gue nggak bosen-bosen ya, nyalakan like, subscribe, nyalakan loncengnya. Kenapa? Supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video-video gue terbaru. Terima kasih dan salam sehat buat kalian semua.